Shalom dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah keluarga walaupun secara virtual atau live streaming, tapi karena kasih-Nya kita beribadah bersama-sama. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan beribadah bersama dengan keluarga Bapak Thomas T. Parande. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Sang Pencipta Cakrawala. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak Ibu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih
untuk pelayanan firman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tata kerajaan-Mu, menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala kemurahan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga Bapak Thomas T. Parande, datang kepadamu Tuhan, rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan di dalam membaca dan memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami dan dapat kami pahami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau kiranya memberkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini ada dua bagian. Yang pertama dari Mazmur 91, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, dan dari kitab Yeremia pasal 17, ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, Tuhan melindungimu. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan. Dalam Mazmur 91 yang kita baca pada saat ini adalah satu mazmur yang berisikan tentang janji perlindungan Tuhan bagi umatnya yang percaya. Keamanan, ketenangan, dan kedamaian adalah dambaan bagi semua orang di dunia ini. Namun, adakah tempat di mana seseorang dapat terlindungi dengan aman? Tidak ada tempat di belahan bumi manapun yang dapat menjamin seseorang merasa aman dan terlindungi. Seorang presiden, pejabat tinggi negara, atau artis bisa saja punya pengawal bersenjata yang menyertainya kemana saja dia pergi bertugas. Bahkan orang kaya pun sanggup membayar satpam yang dapat menjaga dia 1 kali 24 jam, tetapi itu tidak akan menjamin keamanan bagi dia. Karena manusia penuh dengan keterbatasan dan kemampuannya. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127. Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna sehingga kita merasa aman, kita merasa tenang, kita merasa damai ialah Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji
bahwa ketika kamu percaya kepada Aku, tidak ada akan kerikil yang kamu hadapi, tantangan, cobaan yang akan kamu hadapi, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Ada pujian yang mengatakan, langit tak selalu biru, tetapi Dia berjanji Tuhan akan menyertai. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, jadi perlindungan yang sempurna akan dialami oleh orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Perlindungan adalah satu bagian berkat yang Tuhan sediakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5. Bahkan dikatakan dalam Yesaya pasal 31, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengingatkan kita bahwa apa yang disediakan oleh dunia ini tidak menjamin keamanan bagi kita. Siapa yang tidak mendambakan keamanan dalam hidupnya, ketenangan dalam hidupnya, ketenangan, keamanan dalam hidup kita dapat kita capai ketika kita bersama dengan Tuhan. Tidak sekedar berharap kepada Tuhan, tetapi kita percaya kepadanya. Dan kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita percaya setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seisin dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena orang yang percaya kepada Tuhan bukan tidak ada masalah dalam hidupnya. Bukan tidak ada tantangan yang dia hadapi, tapi Tuhan berjanji Tuhan akan bersama dengan dia melewati setiap tantangan dan badai kehidupan. Saudara-saudara, saat ini banyak orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi mereka lebih condong kepada harta, kepada kekayaan yang dia miliki. Ketika masih jaya, ketika masih sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup membeli itu ini, kadang dia lupa Tuhan. Mereka sadar ketika dia sudah tidak punya apa-apa, ketika mereka sudah terjatuh. Apakah uang dan harta kekayaan dapat menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi kita? Apakah harta yang kita miliki saat ini dapat memberikan ketenangan, kedamaian bagi kita? Atau kedudukan yang kita miliki saat ini dapatkah memberikan ketenangan bagi kita? Saudara-saudara, berhati-hatilah. Satu-satunya perlindungan, sumber pengharapan bagi orang percaya adalah Tuhan. Bukan harta, bukan kekayaan. Janganlah sekalipun kita meragukan, apalagi meremehkan setiap perlindungan Tuhan. Karena Tuhan yang maha tinggi dan yang maha kuasa, setiap apa yang dinyatakan Tuhan, tidak ada yang dapat menandingi kemahakuasaan Tuhan. Ketika Tuhan berkata iya, iya yang terjadi. Ketika Tuhan mengatakan tidak, sesuatu hal tidak akan terjadi. Karena sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu seisin dengan Tuhan. Bahkan dikatakan rambut kita tidak akan pernah terjatuh tanpa seisin dengan Tuhan. Jadi untuk apa kita menggantungkan hidup kita selain kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan Tuhan akan memberkati setiap orang yang berpengharapan kepadanya. Untuk apa kita takut kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Karena kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121. Ini menjadi pegangan buat kita orang percaya. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan akan ada senantiasa bersama dengan kau. Setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang menyertai kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kunci untuk mengalami setiap perlindungan Tuhan, saudara-saudara, yang sempurna dari Tuhan adalah harus melekat pada Tuhan dan mengenal namanya. Artinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yohanes 15. Bila kita selalu karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, senantiasa membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, hidup menurut segala apa yang diperintahkannya, sehingga kita semakin mengerti kehendak dan rencananya, maka kita tidak akan pernah merasa takut, tidak lagi khawatir masa depan, karena hanya dekat Tuhan saja kita merasakan dan mengalami ketenangan, karena Tuhan sumber perlindungan bagi kita. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 berbicara tentang sebab dan akibat. Jadi untuk dapat menjadi orang yang percaya, orang yang kokoh bagaikan pohon, yang setidaknya orang tersebut memiliki dua hal yang terdapat dalam ayat itu. Yang pertama, dalam ayat yang ke-7, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan benar berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, satu-satunya yang kita inginkan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa, karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Segala tindakan kita bersumber dan ditujukan pada Tuhan. Kita merasa bahagia saat melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam dunia ini, pekerjaan kita saja kalau kita dasari untuk melakukan untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kata menaruh mempunyai pengertian melepas atau memberi pada sesuatu yang kita percaya. Dengan kata lain, kalau kita menaruh sesuatu di suatu tempat, maka kita percaya barang tersebut tidak akan hilang. Orang percaya setidaknya sangat percaya akan sesuatu yang akan datang. Pengharapan hampir sama dengan iman, bahwa percaya sekalipun belum melihat sesuatu, karena bukan pengharapan jika hal itu sudah didapat atau sudah dilihat. Kalau orang percaya sudah memiliki dua hal ini, mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan, percayalah bahwa dia akan senantiasa merasa aman dan tangan Tuhan akan senantiasa menyertai hidupnya. Orang yang percaya, orang yang menaruh harap kepada Tuhan adalah ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan kering karena panas terik dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Sehingga ia menjadi orang yang kokoh di dalam Tuhan serta menjadi kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini, Tuhan melindungimu. Saya tadi mengatakan di awal khotbah, apapun yang kita miliki, kekayaan atau kedudukan kita pada saat ini tidak akan menjamin ketenangan buat kita. Tidak akan menjamin kedamaian buat kita. Ketenangan hanya didapat di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya mau mengajak saudara-saudara semua, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Cari selalu Tuhan dalam hidup kita, bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kecelakaan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini, kiranya menjadi kekuatan dan pegangan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, terlebih bagi keluarga Bapak Thomas Parande, buat Ibu Ruth bersama dengan anak-anak yang menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis.
Kita tahu tenaga medis pada saat ini berdiri di garda terdepan untuk memutuskan rantai virus corona. Percaya bahwa setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang ibu saudara-saudara lakukan, kerjakan, percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa melindungi Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan tidak pernah melepaskan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan lakukan setiap pekerjaan saudara untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan percaya bahwa setiap apa yang saudara kerjakan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menyediakan berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan, diberi kesempatan kepada keluarga yang beribadah untuk mempersiapkan persembahannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pujian, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Doa syukur akan dirangkaikan dengan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami sepanjang hidup karunia-Mu. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati indahnya persekutuan bersama-sama dengan keluarga Bapak Thomas Parande. Terima kasih untuk sabda-Mu, Roh Kudus Tuhan yang akan memateraikannya, sehingga kami tetap yakin dengan sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam perkara apapun. Dan kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan keluarga yang mendapat pelayanan ibadah pada malam hari ini. Tuhan kiranya akan terus menyatakan kasih dan rahmat serta kemurahan di sepanjang perjalanan hidup mereka. Karena itu hamba berdoa buat keluarga Bapak Thomas de Parande. Engkau tahu apa yang terbaik bagi keluarga ini. Dan karena itu nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Thomas atau Papa Erik kekuatan dan hikmat untuk menjalani kehidupan. Karuniakan kepadanya ya Tuhan apa yang terbaik baginya, sehingga ia terus merasakan topangan kasih dan kuasa-Mu di dalam menjalani hidup karunia Tuhan, melaksanakan tanggung jawab selaku kepala keluarga, imam di tengah-tengah rumah tangga. Engkau nyatakan ya Tuhan, segala rahmat-Mu dalam setiap harapan dan kerinduannya ke depan, khususnya untuk menyaksikan rumah tangga yang bahagia, terlebih khusus bagi anak-anak karunia Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkenan memberkati setiap karya dan juangnya.
Apapun yang dilakukan dalam hidup ini, perkenanan Tuhan itulah dambaan kami semua, sehingga Ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa buat Mama Erik di dalam tugas dan pekerjaannya selaku ibu rumah tangga, pun demikian tanggung jawabnya di tengah-tengah mengemban tugas pekerjaan sebagai tenaga kesehatan. Mari Tuhan, tutup bungkus kehidupannya di dalam kuasa dan rahmat-Mu, terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak bersahabat sekarang ini karena persebaran virus corona. Engkaulah yang akan menyertai kehidupannya. Engkaulah yang akan terus bersama-sama dengan dia di dalam tugas dan pekerjaannya, sehingga ia tetap kuat dan sehat, terhindar dari segala mara dan bahaya, untuk menunaikan tanggung jawabnya, dan nama Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Kurniakan hikmat kepadanya untuk menata kelola kehidupan rumah tangga, supaya melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan damai sejahtera-Mu akan terus hadir dalam rumah tangganya. Hamba berdoa buat anak kekasih Erik di dalam tugas dan kerjanya setiap hari. Nyatakan segala yang baik untuk hidupnya dan untuk masa depannya. Pun demikian buat anak kekasih Silva dan Pipin yang juga dalam tanggung jawabnya mengangkat pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada mereka berdua dalam dunia kesehatan. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kedua anak kekasih di dalam kuasa dan rahmat-Mu, agar mereka senantiasa merasakan perlindungan yang dari Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ketiga anak karunia Tuhan dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu Bapak Thomas Parande, dalam menikmati masa-masa kemudahan mereka, terlebih khusus dalam harapan-harapan mereka ke depan untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan yang akan melapangkan jalan yang terbaik bagi mereka, sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup mereka. Hamba pun berdoa buat keluarga kekasih kami Yuli bersama dengan istri kekasih Marta. Tuhan topang kehidupan mereka berdua, jagalah lindungi dalam segala tugas dan karya mereka, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan mereka dengan penuh sukacita, dan apapun yang mereka lakukan dalam tugas dan kerja mereka, kebaikan hati Tuhan akan terus dinyatakan, sehingga mereka memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Hamba berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu buat Oma Lomo. Biarlah topangan kasih dan kuasa-Mu akan terus dia alami dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Dalam usianya yang sudah lanjut, kelemahan badani adalah realita yang tidak dapat ditolak. Karena itu hamba berdoa, karuniakan keteguhan iman di dalam menjalani hidupnya, dan lapangkan jalan baginya untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu cicitnya. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Hamba pun berdoa buat Tante Sonda, yang Tuhan tahu sendiri dalam kelemahan tubuh. Sudah sekian lama ia mengalami stroke. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara kekasih kami. Bersama-sama dengan Martin, Tuhan topang hidup mereka, sehingga mereka pun boleh bersuka cita sekalipun dalam keadaan kelemahan tubuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh kaum keluarga, sanak saudara, yang jauh terpisah dari kehidupan hamba-Mu Bapak Thomas, dimanapun mereka berada,
Tuhan memberkati dan menyertai hidup mereka semua. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka, terlebih di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan dan menegangkan sekarang ini. Terima kasih Bapa. Hamba pun berdoa menyatakan syukur kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh bertambah usianya pada hari ini setahun lagi. Kami bersyukur bersama kekasih kami, Bapak Agus Chandra Kallo atau Papa Kiran, yang Tuhan karuniakan pertambahan usia setahun lagi. Pun demikian, buat Bapak Petrus Ganing Kala Allah, Tuhan juga menambahkan usia kepadanya setahun lagi. Pun demikian anak kekasih, Sophie Maurencia Appi atau Caca, cucu dari Opa Madeten. Biarlah saudara-saudara kami yang boleh mengalami pertambahan usia pada hari ini bersukacita memuliakan nama Tuhan, sehingga mereka yakin dengan sungguh bahwa janji Tuhan ya dan amin, pemeliharaan Tuhan pasti, dan keselamatan yang daripada Tuhan menjadi milik orang percaya. Pun demikian hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, buat Jenny Papa Puasa, buat Bapak Jonathan sampai Toding, buat Ibu Alfrida Paembonan, buat Audi Mantiri, dan masih begitu banyak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Memberkati segenap sidang jemaat-Mu dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam tugas dan kerja mereka masing-masing, dalam kehidupan anak-anak cucu. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus dinyatakan sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Memberkati opa-opa dan oma-oma dalam menjalani hidup di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat sekarang ini. Kami yakin dan percaya ada Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bersyukur kami bersama dengan hamba-Mu Bapak Thomas dalam menyatakan karya di tengah-tengah pelayanan jemaat melalui korban persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang sudah dipersembahkan, sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, khususnya dalam persiapan-persiapan untuk pelaksanaan perjamuan kudus. Memberkati istri hamba-Mu, memberkati anak-anak hamba-Mu, ada yang ada di Samarinda, Diel dan Epi yang ada di sini. Memberkati anak kekasih Ita dan Geri, biarlah damai sejahtera-Mu akan terus dialami dalam kehidupan mereka. Memberkati kekasih kami Pina yang sudah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kekasih kami Isa dalam tugas dan kerjanya, dalam tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat ini. Memberkati Cali dan Ando, biarlah kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami bersama-sama dengan keluarga kekasih Bapak Thomas T. Parande. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian Tenanglah Kini Hatiku.
ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hebat dan dahsyat dalam kuasa dan pemeliharaannya. Dan karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Kami sampaikan bahwa pada hari besok pukul 9.00 pagi akan dilaksanakan ibadah persiapan pelaksanaan perjamuan kudus, dan pada pukul 19.00 akan dilaksanakan ibadah PWGT. Demikian, Tuhan memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita malam ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni D5 STH atas pelayanannya malam ini. Tuhan memberkati dan menyertai dalam pelayanan dan kehidupan bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada Saudari Oktavina Lumembang STH atas pelayanan firman-Nya. Tuhan menyertai dalam pelayanan dan dalam masa mudanya. Terima kasih juga kepada Saudara Diel sebagai pianis, kepada Saudara Charlie dan Nando dari tim multimedia. Dan kepada jemaat Tuhan, kiranya firman yang kita dengar malam ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita dalam melangkah bersama dengan Yesus. Malam telah menjadi bagian kita. Selamat beristirahat, salam sehat, dan selamat malam.